Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'dah, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pernah saya membuat konten tentang Harry Pras yang mengomentari banyak ulama tentang cerita-cerita karomah-karomah beliau, termasuk halnya guru sekumpul Habib Lutfi, Habib Abu Bakar bin Salim, dan banyak lagi yang dikomentari oleh Harry Pras bahwa mereka adalah tukang halu, hanya tukang dongeng. Mereka hanya tukang halu dan tukang dongeng saja. Karena apa yang diceritakan oleh para habib tadi, para ulama tadi, itu seolah-olah tidak masuk akal, Karena saya katakan kepada Harry Pras bahwasanya itu bukan tidak masuk akal, tapi akalnya Harry Pras yang tidak mampu untuk menerima hal ini. Bahkan Harry Pras mengatakan kita harus ikuti kajian tokoh-tokoh sunnah, kajian ulama-ulama sunnah. Yang dimaksud Harry Pras adalah ulama-ulama Wahabi atau tokoh-tokoh Wahabi yang benar-benar memegang sunnah, tidak ada cerita-cerita dongeng. Katanya Harry Pras seperti itu. Sedangkan saya temukan videonya Khalid Basalamah yang menceritakan dirinya bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya berulangkan mimpi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mimpi Nabi SAW lagi berdiri di sebuah kebun kurma, sedang melilit imamah beliau dan dari musuh. Dan ada orang-orang di belakangnya lagi tebang-tebangin pohon kurma, dilempar ke arah musuh gitu. Dan beliau sempat mengatakan, Khalid, kamu sekarang bergabung dengan kami. Orang-orang Wahabi itu tidak percaya bahwasanya Rasulullah masih hidup sekarang. Yang kedua, orang-orang Wahabi tidak percaya dengan cerita-cerita yang seolah-olah tidak masuk akal, cerita-cerita karomah-karomah para wali, karomahnya para ulama. Itu orang-orang Wahabi. Namun, kita temukan videonya Khalid Basalamah yang mengatakan bahwasanya Khalid Basalamah pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan disuruh memakai sorban. Kurang lebihnya seperti itu apa yang disampaikan oleh Khalid Basalamah. Kesalahan mereka yang pertama, katanya tidak percaya Rasulullah masih hidup. Namun kenapa Khalid Basalamah menceritakan bahwasanya dia bermimpi dengan Rasulullah? Apakah itu bukan Rasulullah atau setan yang ada di dalam mimpinya? Allahu a'lam, nggak tahu. Yang kedua, itu dijadikan hujjah oleh Khalid Basalamah, bahwasanya itu dijadikan hujjah oleh Khalid Basalamah. Itu kalau boleh kita balik apa yang disampaikan oleh orang-orang Wahabi bahwa kita adalah suka bertahayul, suka menghayal dengan cerita-cerita karomah ulama, sedangkan sekarang ditemukan sendiri tokoh Wahabi Khalid Basalamah yang mereka banggakan menceritakan dongeng. Nah, kita balik seperti itu ya. Jadi menceritakan dongeng mimpinya dia bertemu dengan Rasulullah. Ya, kita lihat mereka marah apa enggak kalau kita katakan Khalid Basalamah itu hanya cerita dongeng saja. Sedangkan mereka sering mengatakan kita adalah kelompok-kelompok khurafat, kelompok-kelompok tahayul, dan semacamnya lah, olok-olokan mereka kepada kita kelompok Ahlussunnah wal Jamaah, yang mereka tidak percaya habaib, yang mereka tidak percaya para wali. Itu kan aneh, karena Khalid Basalamah sendiri menceritakan kisah dia, katanya seolah-olah bermimpi. Katanya Khalid Basalamah bermimpi dengan Rasulullah, bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini aneh. Kalau mereka yang bermimpi, kelompok-kelompok Wahabi yang bermimpi dan menceritakan keajaiban-keajaiban, menceritakan kejadian-kejadian yang seolah-olah tidak masuk akal, mereka tidak akan membid'ahkan. Mereka tidak akan olok-olok dia adalah khurafat, dia adalah kelompok-kelompok tahayul. Sedangkan kalau kita yang bercerita dan itu hak benar adanya, karena mereka memang orang yang dekat dengan Allah, orang yang dekat dengan Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang memang benar-benar hatinya bersih, mereka katakan kita adalah kelompok khurafat. Mereka katakan kita adalah kelompok-kelompok yang suka menghayal, suka berhalusinasi. Itu kan aneh. Orang-orang Wahabi aneh.
termasuk Harry Pras yang tidak berilmu sama sekali, pembela-pembela Wahabi, pembela-pembela tokoh-tokoh sunnah menurut Harry Pras, itu bagaimana cara menanggapi ketika Khalid Basalamah menceritakan cerita, kalau boleh saya katakan itu adalah cerita tahayul, cerita khurafat, cerita-cerita hanya halusinasi saja, cerita dongeng saja. Apakah Harry Pras bisa menjawab? Itu pertanyaannya. Mungkin kalau bisa menjawab, ditanggapi video yang saya buat ini. Jangan hanya bisa menuduh saja, tapi juga harus bisa menjawab ketika ada kesalahan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Wahabi. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.